Technological University, NUS, HKUST, dan lain-lain. Ya, next. Dan ini adalah yang tersebar di dalam negeri, yaitu UI, ITB, UGM, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat dari slogan kami memang sudah mempersiapkan banyak sekali anak-anak yang mau masuk ke universitas unggulan, baik dalam maupun luar negeri. Next. Dan program pertama yang kami luncurkan di tahun ini adalah kami akan meluncurkan satu program baru, yaitu SMA Wardaya, yang akan di mana ini adalah diakui oleh Kementerian Pendidikan. Ya, dan ini adalah kurikulumnya terdiri dari 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum internasional, yaitu Cambridge A-Level Singapura, dan yang ketiga adalah kurikulum olimpiade atau penelitian atau kewirausahaan. Jadi kami harapkan alumni dari SMA Wardaya ini memang bisa masuk ke universitas unggulan, baik dalam maupun luar negeri, dan mereka bisa menjadi pemimpin di masa mendatang. Jadi bukan cuma akademik doang yang kami bangun, tetapi dari segi karakter dan non-akademik serta kegiatan lainnya. Oke, next. Dan ini adalah bukti bahwa kami memang sudah terhubung dengan berbagai universitas unggulan dan beasiswa di seluruh dunia, yaitu ini adalah bukti bahwa kami memang diakui oleh universitas-universitas seperti NTU, HKUST, CTU, itu mengirimkan info-info yang terbaru dan surat kepada kami. Ya, kalau kita lihat bahwa ini adalah surat yang memang mereka kirimkan langsung ke Wardaya College. Jadi ini adalah bukti bahwa kami memang sudah terhubung dengan berbagai universitas unggulan dan beasiswa di dunia ini. Next. Dan saat ini kami sudah mempunyai 6 departemen, yaitu Departemen Matematik dan Statistik, Departemen Information Technology, Departemen Physics, Departemen Biology, Departemen Chemistry, dan Departemen Humanities dan Language. Ya, jadi ini yang membantu kami untuk kami boleh humaniora ya. Jadi ini membantu kami untuk kami bisa bergerak lebih cepat lagi. Next. Dan ini adalah center kami yang sudah kami bangun dari Technology Education, Olympiad Study, Mathematics Education, Talented Youth, Tourism and Hospitality, Career Development, dan kami akan Community Service, dan kami akan membuka lembaga riset kami sendiri, yaitu WISE, Wardaya Innovation and Education Center. Innovation and Education Center. Next. Dan ini adalah lembaga riset yang kami akan luncurkan di bulan yang program kami kedua, yaitu lembaga riset kami, yaitu tadi Wardaya Innovation, Science and Education Center, yaitu WISE. WISE Center yang terdiri dari 7 departemen, 7 sektor, yaitu Data Science and Artificial Intelligence, terus ada Entrepreneurship and Innovation, ada Digital Marketing, ada Arsitektur and Urban Planning, ada Renewable Energy, Finance and Actuarial Science, dan satu lagi adalah Business Analytics. Dan tahun ini memang kami meluncurkan 5 dulu, yaitu dari Data Science, Entrepreneurship, Arsitek, dan Renewable, serta dari Finance and Actuarial Science. Jadi misalnya, jadi yang tertarik untuk mendalami Data Science, itu bukan cuma pelajar SMA, tetapi banyak sekali profesional yang sudah menanyakan ke kami, gimana caranya mereka bisa mendaftar ke Wardaya. Ya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan startup itu yang tertarik untuk belajar di Wardaya juga, ya, karena data science dan artificial intelligence ini juga banyak dibutuhkan. Jadi mereka bisa mengambil sertifikasi data science. Dan yang kedua adalah actuarial science, yaitu bergerak di bidang insurance, misalnya, atau manajemen resiko. Karena sekarang ini setiap tahunnya Indonesia hanya bisa memproduksi 300 aktuaris atau orang-orang yang bisa berkecimpung di asuransi. Ternyata kebutuhan kita itu menurut dari Persatuan Aktuaris Indonesia, kebutuhan. Nah, ternyata mereka menyambut baik sekali ketika Wardaya bisa membuka lembaga yang bisa melatih mereka untuk bisa mengambil sertifikasi aktuaria. Ya, next. Dan ini adalah pathway kami
baik di SMA Wardaya maupun di Wardaya College. Ya, jadi ini adalah terobosan kami sehingga mereka bisa masuk ke universitas unggulan serta terhubung dengan industri dan atau akademik. Baik yang mereka mau menjadi profesional atau mereka mau melanjutkan ke jenjang lebih tinggi seperti PhD. Next. Dan ini adalah kegiatan pendukung sosial lainnya bahwa kami sudah bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial, NGO seperti UNICEF, Habitat, Rotary Club, World Vision, dan lain-lain. Jadi ini adalah bentuk kami bahwa anak-anak ini bukan cuma, siswa-siswi ini bukan cuma belajar dari secara akademik, tapi mereka didukung oleh karakter dan budi pekerti yang baik. Next. Dan ya, next. Dan ini adalah kegiatan pendukung lainnya, yaitu mereka bisa bekerja magang di perusahaan atau industri. Ya, jadi ini adalah bagus ketika mereka bisa apply ke berbagai universitas unggulan, karena ini adalah salah satu yang universitas itu minta. Jadi kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang bergabung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, serta Kadin, Kamar Dagang Indonesia, karena saya memang adalah anggota dari HIPMI dan Kadin. Jadi ini adalah salah satu bentuk dari kerjasama kami supaya anak-anak ini bisa mereka merasakan dunia kerja itu seperti apa. Next. Ini sebelum pandemik mereka bisa bekerja di Carrefour ya, tapi sekarang ini sesudah pandemik mereka bekerja dari rumah, WFH, kayak gitu. Next, ini adalah kegiatan pendukung kunjungan kami ke perusahaan-perusahaan yang kami adakan sebelum pandemik itu, misalnya ke Tokopedia sama ke BCA. Dan mereka menyambut baik sekali siswa-siswi Wardaya, karena dianggap siswa-siswi inilah yang menjadi kebutuhan industri mereka. Ya, jadi yang orang yang bisa ke data science, ke bisnis analitik, gitu ya, atau ke computer science, itu sangat diperlukan sekali sama mereka. Karena sudah berubah ke perusahaan digital. Next. Dan ini adalah salah satu bentuk kunjungan ya dari University of Waterloo ya, dari Kanada, dan mereka ini datang gitu ya ke Wardaya, dan ini adalah mereka menawarkan juga beasiswa kepada siswa-siswi yang ada di Wardaya ya, karena banyak sekali siswa-siswi Wardaya mendapatkan beasiswa di sana. Next. Dan ini adalah University of Toronto, yaitu university number one in Canada juga, UOT. Mereka juga mengadakan webinar di Wardaya, dan mereka menawarkan beasiswa juga, yaitu Pearson Scholarship. Ya, next. Dan ini adalah webinar dari University of Sydney. Ya, jadi mereka juga menawarkan juga beasiswa atau ya supaya banyak anak Indonesia bisa masuk ke sana juga, seperti ini. Ya, next. Dan ini kami memang banyak sekali univ-univ yang mengunjungi kami juga, dan salah satunya kami juga mengadakan visitation ke universitas, misalnya ke NTU, NUS, ya, ke SUTD. Ini adalah editor kami. Sebelum kami pandemik itu kami bisa menginap di asrama NTU ya. Jadi mereka menawarkan ke kami supaya siswa-siswi itu merasakan kehidupan mahasiswa di NTU. Dan ini bukti bahwa kami memang sudah terhubung dengan berbagai universitas unggulan dunia. Ya. Dan mereka memberikan presentasi gimana caranya masuk ke sana serta menawarkan beasiswa kepada siswa-siswi Wardaya. Next. Dan ini adalah lomba-lomba yang kami adakan, yaitu American Mathematics Competition, Canadian Mathematics Competition, Big Science Competition. Ini adalah lomba-lomba yang rutin kami adakan, yaitu American Mathematics Competition itu diadakan oleh Mathematical Association Amerika ya, MAA. Dan Canadian Mathematics Contest itu diadakan oleh Waterloo University, Big Science Competition diadakan oleh Australian National University. Jadi ini adalah lomba-lomba prestis yang diadakan oleh universitas terkenal atau institusi terkenal, sehingga sertifikatnya memang diakui untuk apply ke universitas. Next. Nah, ini adalah lomba yang kami adakan sendiri, yaitu Indonesian Regional Competition. Nah,
orang bertanya apa gunanya ikut lomba ini gitu ya. Karena mungkin orang pikir biayanya murah sekali gitu ya, 20.000. Karena kami memang membuat lomba yang bisa terjangkau dari berbagai daerah, tapi yang berkualitas. Karena ini hadiahnya itu adalah ratusan juta. Ya, jadi ini adalah program sosial kami untuk kami meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan pembuat soalnya itu adalah para peraih-peraih medali Olimpiade nasional serta internasional. Ya, jadi mereka karena sudah tahu tentang Olimpiade seperti apa, dan mereka sudah membuat standar yang memang serupa dengan Olimpiade Sains Nasional. Cuma bedanya dengan OSN apa? Karena biasanya Olimpiade Sains Nasional atau KSN yang dikenal sekarang ini didominasi oleh Indonesia bagian barat, khususnya di Jawa, di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, maka kebanyakan di daerah-daerah lain yang seperti di daerah Indonesia Barat yang mungkin yang lebih lebih apa lebih eh, lebih mungkin nggak seperti Jakarta atau kota-kota yang sudah maju gitu ya, serta Indonesia Tengah dan Timur, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mereka berprestasi. Makanya kami memilah supaya mereka bisa punya kesempatan di regional mereka masing-masing seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Karena Wardaya sudah terhubung dengan berbagai universitas unggulan, maka jelas sertifikat kami ini memang sudah diakui oleh berbagai universitas juga. Ya, jadi inilah tolong dimanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, karena ini memang kami membuat lomba ini tidak main-main gitu loh. Dan ini adalah membantu untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, karena hadiahnya juga salah satunya adalah pembinaan dari Warday College secara gratis. Itu. Jadi tolong dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dan kami akan mengadakan lomba ini di tanggal 21 Maret. Ya, jadi semacam seperti persiapan KSN, pemanasan KSN. Ya, jadi tolong pergunakan bahwa kami ketika kami sudah membuat lomba ini bukan lomba yang istilahnya kenapa sih biayanya cuma 20.000 nggak sampai ratusan ribu? Ya saya bilang ini adalah kegiatan sosial kami gitu ya, gimana kami bisa meningkatkan kualitas. Gimana anak ini setiap daerah itu punya kesempatan untuk bisa berprestasi gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa berprestasi di nasional tentunya. Itu. Sebelumnya mereka berprestasi di regional. Nah, ketika mereka bisa berprestasi di regional, percaya diri mereka lebih meningkat dong. Oh, ternyata saya bisa nih. Dan akhirnya kami latih dulu nih sebelum masuk ke tingkat nasional. Dan itu kan akhirnya setiap daerah itu punya kesempatan untuk maju. Ketika mereka sudah berprestasi, percaya diri mereka semakin meningkat, kami yakin bahwa semua sektor itu pasti meningkat. Kayak gitu. Ya. Jadi tolong pergunakan lomba ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti SMA Wardaya pun kami memang membuat SMA di mana pengajarnya itu adalah S2 dan S3 dengan biaya uang sekolah 1 juta per bulan. Orang bilang kok murah sekali gitu ya dengan pengajar S2 S3, dan kami punya kurikulum yang sangat dalam gitu ya. Karena Wardaya itu memang kami ingin membuat suatu gimana orang itu bisa terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus seperti itu. Ya, jadi ini adalah tujuan kami untuk gimana supaya kita mengejar ketertinggalan kita, karena sebentar lagi Indonesia akan masuk ke momentum bonus demografi, dan kalau misalnya kita tidak mempersiapkan dengan baik, kita akan tertinggal dengan negara-negara lain. Karena banyak sekali pekerjaan yang sudah digantikan oleh mesin atau robot. Nah, makanya salah satu kurikulum kami adalah kami akan memasukkan coding dan data science sebagai kurikulum wajib yang akan dipelajari oleh setiap siswa-siswi Wardaya SMA Wardaya ini. Ya, dan kami memang sudah membuat, waktu saya membuat kelas online di tahun 2014, memang saat itu banyak sekali orang bertanya gitu ya, ngapain sih anak kami belajar secara online seperti itu. Ternyata saya melihat bahwa visi saya adalah gimana saya bisa memajukan semua daerah
karena Indonesia itu negaranya luas gitu ya, terbatas oleh lautan. Sedangkan kayak Amerika, China, atau Australia, Rusia, itu mereka punya kesempatan yang sama, sehingga mereka, maksudnya mereka negara daratan, sehingga mereka lebih mudah untuk menjangkau satu daerah dengan daerah lain. Nah, ketika saya membuat tahun 2014 kelas online itu, ya banyak orang nggak percaya gitu ya, ngapain kita belajar, anak kita belajar online, murid kita belajar online. Ternyata itu untuk banyak daerah itu sangat diperlukan sekali. Dan akhirnya sekarang ini terbukti waktu pandemik ini, pembelajaran online itu adalah kebutuhan yang luar biasa. Dan itu adalah di mana setiap daerah itu bisa menjangkau, bisa belajar di mana saja. Itu ya. Dan sekarang ini kami memang sudah membuat podcast dengan para pembina Olimpiade, dan kami akan juga mengadakan IG Live, yaitu kami akan mengundang para peraih medali Olimpiade serta para peraih beasiswa, sehingga kalian bisa tahu, oh, cara dapetin beasiswa di universitas ini seperti apa nih, atau kuliahnya seperti apa. Nah, itu kalian bisa dengerin langsung ya di IG Live gitu ya. Jangan lupa Warday College, IG Warday College sama Anton Wardaya, karena kami akan broadcast di situ semua info ya. Dan website terbaru kami itu wardayaonline.com. Dan ini adalah suatu website di mana pembelajarannya akan mempergunakan artificial intelligence, yaitu machine learning. Jadi ketika kalian malam nih mau bertanya gitu ya, kalian bisa bertanya dengan virtual teacher gitu. Karena kan guru manusia itu tetap ada gitu ya, tapi tidak bisa mengajarkan sampai larut malam gitu ya. Makanya akan dibantu oleh virtual teacher. Ini adalah suatu terobosan terbaru di dunia pendidikan sekarang ini. Ya, oke. Mungkin dari saya seperti itu. Sebentar lagi saya akan lanjutkan next ya. Jadi yang ingin terhubung dengan kami bisa lanjut ke nomor telepon 0816-950-875 atau 021-293-36036. Dan semua kegiatan terbaru kami akan upload di IG kami, Instagram kami, yaitu Warday College. Ya, oke. Ya, untuk waktu dan kesempatan, habis ini saya persilakan kepada Pak Stefanus Hanan. Silakan untuk Pak Stefanus bisa sharing juga di HUT Wardaya ke-8 ini. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Nama saya Stefanus Hanan. Saya mulai bergabung di Wardaya kira-kira setahun yang lalu. Tapi sebenarnya saya sudah mengenal Pak Anton sudah dari mungkin sekitar 7 tahun yang lalu mungkin. Saya melihat Pak Anton ini passion-nya ya terhadap dunia pendidikan itu sangat luar biasa. Berbeda dengan institusi pendidikan yang lain, pendekatan Pak Anton itu sangat mungkin disebutnya personal gitu ya. Setiap siswa itu benar-benar diperhatikan. Anak saya sendiri tadinya belajar dengan Pak Anton waktu masih di Tomang. Lalu Pak Anton pindah ke Mediterania, lalu baru pindah ke tempat yang sekarang. Jadi perjalanannya itu memang luar biasa, dan sepanjang tahun-tahun itu tetap ya, biarpun Wardaya yang sekarang ini jumlah muridnya itu jauh, sudah pasti berkali-kali lipat dari dulu, perhatiannya itu sama. Saya sekarang ini sering sekali diajak Pak Anton malam-malam itu kita Zoom dengan murid-murid, membantu murid-murid gitu. Pendekatan dari sisi pendidikannya juga luar biasa menurut saya. Kalau institusi yang lain itu hanya mengajarkan akademis, kalau di sini kami juga mulai memperhatikan dan berusaha mengembangkan hal-hal yang bukan akademis. Misalnya apa? Misalnya banyak kami punya kelas persiapan universitas. Kalau di Amerika itu biasanya banyak universitas, terutama universitas unggulan yang mensyaratkan si aplikan, si murid itu mempunyai portfolio aktivitas. Karena mereka tidak hanya ingin muridnya itu mempunyai pencapaian akademis, tapi menjadi murid yang holistik begitu. Nah, kami mulai
mencoba mengembangkan jaringan, juga membuat program-program supaya siswa-siswa ini kita bisa bantu dengan jalan mengembangkan passion-nya. Jadi misalnya kalau misalnya si siswa ini passion-nya di arsitektur, kebetulan saya arsitek ya. Kami ingin mulai bisa mengembangkan suatu program di mana kami memperkenalkan arsitektur Indonesia, kearifan lokal kita sebutnya. Sebenarnya arsitektur itu apa sih? Supaya nanti pada waktu dia melanjutkan di universitas sudah mulai mengenal sebetulnya arsitektur ini seperti ini, begitu. Dan juga tidak meninggalkan nilai-nilai yang dipelajari, terutama yang berhubungan dengan Indonesia. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, sangat jarang untuk bisa melihat institusi pendidikan seperti yang dibayangkan, yang sesuai dengan visinya Pak Anton. Gitu. Nah, karena itulah saya pikir Wadaya ini menjadi suatu tempat yang sangat menarik. Saya join dengan Wadaya. Bersama-sama kami bercita-cita untuk mengembangkan banyak hal. Juga hal-hal yang seperti tadi Pak Anton katakan ya, hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan IT dalam pendidikan misalnya. Kita tahu bahwa belajar jarak jauh itu sangat sulit karena secara psikologis terutama dirasakan level komitmennya itu tidak seperti pembelajaran biasa tatap muka. Jadi banyak hal-hal yang menjadi tantangan. Nah, kami sekarang ini sedang berusaha mengembangkan cara-cara, baik itu dengan melibatkan orang tua, kami memberikan update yang jauh lebih sering lagi kepada para orang tua, maupun dengan cara-cara lain, dengan cara-cara memberikan kesempatan-kesempatan kepada siswa untuk latihan mandiri dengan mengembangkan bank soal dan sebagainya. Jadi di kemudian hari mudah-mudahan apa yang kami lakukan di sini bisa mengembangkan siswa dengan lebih holistik lagi. Sedikit mengenai pendidikan di sekolah Wardaya ya yang tadi diuraikan Pak Anton. Visinya adalah kami ingin mengembangkan suatu sekolah dengan mengkombinasikan 3 kurikulum, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge A-Level, dan kurikulum Olimpiade. Jadi siswa ini kami akan berikan pelajaran-pelajaran yang sebetulnya kurikulum yang kami utamakan itu adalah A-Level, dan A-Level-nya adalah A-Level Singapura yang sebenarnya lebih tinggi dari A-Level biasa. Nah, dengan demikian diharapkan pada waktu siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah kami selama 3 tahun, maka kualifikasinya itu akan sudah dapat diterima di tingkat internasional. Sekedar informasi, sebenarnya sekolah di UK ya, Cambridge dan Oxford, itu tidak mengakui ijazah Indonesia. Saya nggak tahu latar belakangnya bagaimana, tapi itu mungkin menunjukkan bahwa mereka tidak yakin dengan standar pendidikan di Indonesia. Jadi yang mereka terima hanya 2, hanya IB atau A-Level. Gitu. Jadi ini adalah usaha kami supaya kami bisa mengangkat mutu pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik. Mungkin nggak usah panjang-panjang. Sekian Pak Anton, kembali ke Bapak untuk selanjutnya. Ya, terima kasih buat kesempatannya ya Pak Stefanus untuk sharingnya juga. Jadi memang ini yang sedang kami kerjakan supaya banyak kita mengejar ketertinggalan tadi ya. Banyak sekali kita lagi mengejar momentum demografi gitu ya. Karena usia produktif kita akan jauh lebih banyak nantinya di tahun 2025 sampai 2035. Dan lebih ini lagi yang perlu dikhawatirkan ketika SDM kita tidak diperlengkapi dengan baik, dan nanti suatu saat mereka akan menjadi tua tentunya ya. Usia produktif nanti yang tadinya mestinya bisa nabung gitu ya, kita bisa bekerja gitu ya dengan maksimal,
ternyata mereka nggak bisa menanggapi tantangan zaman sekarang ini. Dan akhirnya mereka banyak sekali yang jadi takutnya ini yang dikhawatirkan ya. Jadinya jadi pengangguran gitu ya. Dan akhirnya nanti ketika mereka tua itu menjadi beban negara. Seperti itu. Makanya kami salah satu yang kami kejar adalah gimana memperlengkapi SDM-nya Indonesia ini dengan digitalisasi. Seperti itu. Ya karena sekarang ini di pandemi sekarang ini kita lihat lah ya, digitalisasi, komputerisasi itu jelas mendominasi banyak pekerjaan sekali di Indonesia. Dan tapi kita sendiri dari sekarang ini ya mungkin pandemik ini tanda kutip memaksa orang Indonesia menjadi digital itu ya. Dan ini makanya disitulah kami membuat terobosan gimana memperlengkapi SDM kita supaya lebih baik lagi. Ya, oke. Jadi jika ada yang mau ditanyakan silakan untuk bisa chat langsung ke staf admin kami gitu ya. Dan kami memang banyak sekali yang jadi ada yang mau ditanyakan gitu ya. Silakan tanya ke kami dan saya akan kasih tahu juga ke nomor telepon saya. Silakan jika Bapak Ibu yang mau terhubung dengan saya silakan. Kayak gitu. Karena saya walaupun di tengah kesibukan saya pasti akan melayani orang-orang yang bertanya gitu ya. Ya, ini adalah nomor telepon saya langsung. Ya, oke. Jadi terima kasih buat para hadirin, orang tua, siswa-siswi gitu ya, dan para alumni dan undangan-undangan yang datang pada ulang tahun Wardaya yang ke-8 ini. Karena memang kami di tahun ke-8 ini kami memang banyak hal yang harus kami kerjakan. Seperti itu. Ya. Oke, dari saya sekian. Terima kasih buat kerjasamanya selama ini. Mungkin kita tutup dengan doa secara umum ya supaya semua kegiatan kita bisa diberkahi Tuhan dan kita boleh dilindungi selama pandemik ini. Ya, oke. Mungkin dari saya akan pimpin secara umum ya untuk berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami ucap syukur padamu Tuhan, kami di tengah malam kami ini kami boleh merayakan HUT Wardaya ke-8 dan kami tahu banyak hal dan tantangan yang harus kami hadapi, tapi Tuhan yang mampukan kami supaya kami di tengah banyak tantangan ini kami boleh semakin membuat inovasi yang membuat Indonesia semakin maju. Tuhan bantu kami sebagai satu keluarga Wardaya supaya kami terus mengerjakan bagian kami dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih untuk para orang tua, para siswa-siswi, alumni, serta para undangan yang hadir pada malam hari ini. Tuhan Kau berkati mereka semua dan lindungi dimanapun mereka berada. Supaya kami terlepas dari semua yang terjadi sekarang ini. Dan Tuhan berkati kami semua, Tuhan. Akhirnya dalam tangan pengasihan-Mu, kami berucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian buat ininya ya, kedatangan Bapak Ibu sekalian dalam ini kami ya, HUT Wardaya yang mungkin dirayakan secara singkat saja ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini saya ini dulu. Oke, maju terus untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua.